Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu rahayu. Jadi di setiap bulan Suro atau setiap bulan Muharram di Kabupaten Ponorogo itu mengadakan pagelaran pameran keris Nusantara. Jadi selain menunjukkan keris-keris dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, seperti dari Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan juga dari Sumatera dan juga dari Sulawesi, itu ditampilkan di setiap bulan Suro di pendopo Kabupaten Ponorogo. Dan juga memperlihatkan cara pembuatan keris yang ditampilkan oleh empu-empu dari Pulau Jawa, dari workshop-workshop yang ada di Jawa Tengah. Mudah-mudahan acara tersebut di Kabupaten Ponorogo setiap bulan Suro itu selalu diadakan pameran keris seperti itu dan juga pembuatan keris. Dan tidak hanya dari Jawa Tengah, semoga aja dari Jawa Timur juga bisa ditampilkan atau dari wilayah lain yang ada di Nusantara. Nah, di pendopo Ponorogo ada pagelaran keris lur ya. Jadi tidak usah lama-lama, saya akan langsung masuk ke dalam ya. Seperti apa? Keris itu ada di Nusantara sejak di era kerajaan zaman dulu ya, dan juga dipakai oleh para punggawa kerajaan dan juga dipakai oleh masyarakat biasa pada waktu itu ya. Jadi yang namanya keris itu punya filosofi bagi orang-orang Nusantara atau keris dari Lombok. Keris dari Lombok berakar dari keris Jawa, budaya Jawa masuk dalam membumi Lombok. Dinten sumo Gunung Kemetulan. Keris dari Madura. Jadi keris bagi orang Nusantara itu adalah sebagai belahan jiwa. Jadi jam pintu wancinipun tanggalira dari Candi Suku Abad Karanganyar, Jawa Tengah ya. Ini dari keris dari Jawa Tengah ya. Alasi wancinipun Surya medal itu keris Ponorogo. seperti keris dari Ponorogo atau Panaragan itu juga berbeda dengan keris yang ada di wilayah Jawa Barat atau Jawa Tengah. Jadi keris itu kalau untuk gagangnya biasanya memakai dari kayu dan juga ada yang memakai dari tanduk hewan seperti itu, dan juga ada yang memakai perhiasan emas atau dilapisi perhiasan emas, perak dan perunggu. Yun sewu menika sairipun wonten ingkang ruwet karena nggih sampun duangu mboten nderekaken kahanan ingkang kados menika kala wae. Kalau keris yang bagus itu memang tidak boleh dipegang oleh sembarang orang ya. Karena apa? Jadi bahannya itu yang sudah langka atau gagang yang sudah langka juga dilapisi dengan
perhiasan atau lain-lainnya. Jadi makanya ketika kita mendatangi ke seseorang yang punya keris yang sangat bagus itu, dan kita itu biasanya tidak diperbolehkan untuk memegang. Jadi selain tidak sembarangan dipegangkan ke orang lain, memang dari bahan-bahannya yang sudah langka di zaman dahulu. Jadi yang depan sana itu adalah keris dari Palembang. Senen papat Selasa 3 Rabu pitu panat tune. Rame di media sosial mempertanyakan kemana dan di mana keris Empu Gandring yang dipakai Ken Arok. Jadi kalau keris yang dipakai Ken Arok atau pesanan dari Ken Arok dipesan kepada Empu Gandring tersebut, itu kerisnya kalau di Jawa itu sudah tidak ada. Tapi kalau Empu Gandring ya itu adalah sebuah nama sebutan atau kelompok pandai besi, atau di zaman dahulu itu keris ciptaan dari Empu Gandring itu banyak. Tapi kalau keris yang pesanan dari Ken Arok itu sekarang sudah tidak ada di Pulau Jawa, karena pada zaman dahulu sudah dilebur di salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa. Yang ada di depan saya ada keris dari Bangkinang ya, dari Provinsi Riau. Satu-satunya Songo pasanipun menika ingkang sebat keliwone wolu. Dan juga di setiap bulan Suro yang ada di Ponorogo itu akan ada bedal pusaka dari Pringgitan dibawa ke makam Bathara Katong, dan besok harinya akan dikirap dari makam Bathara Katong menuju ke alun-alun Ponorogo. Nah, yang di depan saya ini keris dari Bugis Makassar ya. Matur suwun. Dan juga ada larung sesaji. Larung sesaji itu diadakan di Telaga Ngebel Ponorogo atau timur dari kota Kabupaten Ponorogo. Satu kata makanya radi ruwet. Matur suwun sedaya kawan. Iki kula ingkang matur kuing panuwun ingkang tatah kepindhan dini penyerahan. Sami kula wau Bu, kula nembe dateng pas di pasrahe mik nglihat. Betul-betul cakepan. Sami. Kabupaten Ponorogo tidak hanya terkenal dengan reoknya, tapi juga kesenian-kesenian lainnya, seperti ada kesenian jaranan, kesenian gajah-gajahan, kesenian kerawitan, dan juga kesenian-kesenian yang masih banyak yang ada di Kabupaten Ponorogo. Saya dia Monggo kula paten kula Nah, yang di depan sana itu keris dari Minangkabau ya. Di era Bupati Bapak Sugiri Sancoko selama 2 periode ini membangun monumen reok Ponorogo terbesar di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Sampung ya. Jadi buat teman-teman yang pengen melihat nanti kalau sudah jadi monumen reok terbesar di Kabupaten Ponorogo, silakan datang, tepatnya di Kabupaten Ponorogo bagian barat. timbang turu sewu-sewuke. Yang di depan saya ini keris dari Cirebon.
Kabupaten Ponorogo itu sering dikenal dengan namanya kota santri, tapi untuk urusan budaya tidak pernah meninggalkan. Jadi tradisi-tradisi adat, seni dan budaya yang ada di Kabupaten Ponorogo itu masih dilestarikan oleh masyarakat sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang depan saya ini adalah keris dari Bali. Ponorogo juga sudah diakui oleh UNESCO warisan budaya tak benda di tahun 2024 akhir. Inumane banyu tene Kabupaten Ponorogo seperti sedekah bumi, nyadran, dan bersih desa itu masih selalu diadakan. Jadi biasanya diadakan itu setiap desa-desa yang ada di Kabupaten Ponorogo itu di setiap bulan Sapar atau bulan Suro. Untuk pertahanan bangsa Nusantara ini adalah dimulai dari seni dan budaya, karena seni dan budaya tersebut itu mempersatukan elemen masyarakat dari kalangan bawah sampai ke atas bersatu padu di dalam kesenian tersebut.